Shalom. Majelis mengucapkan selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Selamat berjumpa dalam ibadah pada hari penuh sukacita ini. Mengawali perjumpaan kita, mari terlebih dahulu kita mendengarkan pembacaan warta gereja. Kiranya sukacita dan damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita. Persembahan akan diambil majelis wilayah masing-masing setelah ibadah selesai pukul 8.30. Laporan persembahan. Kantong pertama 1 juta rupiah. Kantong kedua 1.006.000 rupiah. Persembahan bulanan 15 sampul 5.005.000 rupiah. Sekolah minggu 56.000 rupiah. Ucapan syukur NN 500.000 rupiah. Yang kedua NN 200.000 rupiah. Kenaikan Isa Al-Masih 570.000 rupiah. Jumlah 8.337.000 rupiah. Demikian warta jemaat Minggu 16 Mei 2021. Jemaat yang terkasih, hari ini kita bersekutu satu hati bersama untuk menghayati sebuah peristiwa maha agung, yaitu Pentakosta. Meskipun Yesus telah naik ke surga, namun ia tidak meninggalkan kita begitu saja. Sang Roh Kudus, yaitu Sang Roh kebenaran, telah diutusnya turun atas kita orang-orang percaya. Roh Kuduslah yang akan selalu mendampingi kita, menolong kita, menyadarkan kita, mengingatkan kita, dan membimbing kita di sepanjang kehidupan kita kini dan selamanya. Umat, kami undang bangkit berdiri, kita menyanyikan kidung jemaat 240A bait 1 dan 2. Datanglah sumber rahmat. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajar aku madah indah kitab balai surgamu. Aku puji gunung kokoh, gunung pengasihanmu. Hingga kini ku selamat dengan kuat yang kau beri. Ku harapkan akan dapat sampai di negeri seri. Yesus cari akan daku, domba bina yang sesat, untuk membela diriku dipikulnya salibnya. Ibadah Minggu Pentakosta ini berlangsung dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Salam damai sejahtera Kristus bagi saudara. Dan saudara juga. Silakan duduk kembali. Saudaraku, Yesus adalah sumber kehidupan dan sumber kebenaran. Namun bila kita mau menyadari akan hari-hari kehidupan kita, ternyata kita masih jauh dari kebenaran yang Yesus teladankan kepada kita.
Kita adalah manusia yang cenderung memberontak. Kita adalah ciptaan yang lemah, meski roh kita kuat. Ternyata daging kita lemah. Hidup kita masih diwarnai dengan nafsu dunia. Oleh karena kedagingan kita lah, maka kita seringkali tersesat ke dalam kebenaran diri, bukan kebenaran ilahi. Seringkali pikiran kita yang dikuasai nafsu mengatur hati kita. Seringkali hati kita menjadi tumpul dan tuli untuk mendengar suara Roh Kudus. Karena keangkuhan kita dan kedegilan kita, kita sering melenceng jauh dari kehendak Bapa. Mari kita kembali bersujud di hadapannya, memohon ampun. Ya Aba, ya Bapa, ampunilah kami akan segala kesalahan dan dosa kami. Ampunilah kami akan segala keangkuhan hati kami, sehingga Roh-Mu yang lembut menyapa kami, sering kami abaikan. Roh-Mu yang senantiasa membimbing dan menolong kami, tak kami hiraukan. Kami cenderung memilih jalan pintas dan jalan pikiran kami sendiri. Kami seringkali mencoba mengedepankan kehendak kami sendiri. Semua itu sungguh justru membuat kami semakin jauh dari-Mu. Ampunilah kami, ya Bapa. Roh Kudus, pimpin kami selalu untuk menuju kebenaran-Mu. Amin. Nyanyian penyesalan PKJ 43 ayat 1, 2, 3. Tuhan, kami berlumuran dosa. Tuhan, sudilah ampuni kami. Tuhan, harta kami musnah sudah. Tuhan, hati masih milik kami. Tuhan, sudi ampuni mereka. Tuhan, Kau yang tahu perbuatannya. Umat Tuhan yang terkasih, Allah adalah Allah yang panjang sabar dan penuh kasih setia. Allah berkenan memberi anugerah kepada setiap orang yang mau bertobat dan berbalik dari kehidupan lama. Kita terima anugerahnya melalui Galatia 5 ayat 17, 18, 24 sampai dengan 25. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh,
baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Demikian berita anugerah dari Allah. Nyaring bergema Kidung Jemaat 233 bait pertama. Roh Kudus turunlah dan tinggal dalam hatiku, dengan cahaya kasih-Mu terangi jalanku. Api-Mu-lah pembakar jiwaku, sehingga hidupku memuliakan Tuhanku. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Kaulah dasar dan tujuan hidup kami Tuhan. Demikian pula Engkau yang mengawali, menuntun sampai dengan usainya ibadah ini. Itu semua terjadi Tuhan oleh karya Roh-Mu yang kudus. Karena itu juga saat ini Tuhan, di mana kami mau melandaskan segala pengharapan kami dengan segala janji dan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus yang menuntun pikiran dan hati kami, sehingga hati kami dapat mengerti dan dapat menghidupinya dan memeliharanya dalam kehidupan kami. Dan biarlah Roh-Mu yang kudus juga menuntun hamba-Mu yang tidak punya apa-apa Tuhan, selain dari kemurahan dan kasih karunia-Mu. Menyatakan apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan terambil dari Injil Yohanes 15 ayat 26 sampai dengan 27 yang demikian. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Yohanes 16 ayat 4b sampai dengan ke-15. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemanakah engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku.
Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, biasanya dalam ibadah Pentakosta itu ada peristiwa-peristiwa tertentu yang diceritakan, dan peristiwa-peristiwa itu terkait dengan pencurahan Roh Kudus, sehingga biasanya itu diambil dari Kisah Para Rasul 2. Dan biasanya topiknya ada topik yang khusus, spesifik. Sebagai contoh, misalnya ada kisah tentang kuasa. Bagaimana kuasa itu diberikan kepada para rasul, kepada para murid, mereka yang percaya, dan mereka menerima karunia-karunia yang beraneka macam. Ada kalanya kisah tentang Pentakosta itu kemudian membawa pesan tentang roh penolong dan roh penghibur, terutama di saat susah, di saat aniaya, di saat ada bencana alam, kesulitan-kesulitan di dalam jemaat, sampai dengan bencana pandemi. Tahun lalu mungkin banyak yang menekankan penghiburan dan pertolongan Roh Kudus, karena memang Dia adalah roh penolong dan roh penghibur. Ada juga yang kemudian mengambil satu kehidupan jemaat yang berubah dengan kehidupan yang tadinya mementingkan diri sendiri, lalu bertobat, mementingkan orang lain dan sesama, sehingga disatukan dengan peristiwa unduh-unduh. Pada waktu Pentakosta, yaitu peristiwa unduh-unduh. Kemudian orang berbagi dengan apa yang mereka punya dan diberikan kepada yang membutuhkan. Serahkan pada depan para rasul kemudian membagikan kepada yang membutuhkan. Gereja kita beberapa kali, mungkin belasan tahun, itu memisahkan dua peristiwa ini. Tapi apakah berarti kita akan menekankan tentang kuasa, atau menekankan tentang penolong, atau tentang penghibur, atau yang mana? Nah, tema Pentakosta pada saat ini yang diberikan oleh Sinode itu tepat sekali, yaitu roh yang memimpin pada kebenaran. Kenapa saya katakan tepat? Karena saat ini sudah banyak sekali orang yang sulit untuk menetapkan kebenaran, bahkan untuk mengerti, untuk bisa memilah dan memilih mana yang kebenaran, mana yang hoaks, itu sulit. Ya, hampir tidak ada orang yang sempurna dalam perkara ini. Tetapi yang terjadi, lebih banyak orang yang sembrono, karena mungkin dia sudah percaya dengan sumber informasi yang dia terima, maka dia mudah sekali untuk percaya dan meneruskan kepada orang lain. Saya mengikuti banyak WA group, dan WA group itu tidak semuanya orang gereja, tapi hampir semua WA group itu, walaupun dia punya satu bidang yang khusus, tidak terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan sara dan politik, tetapi diposting tentang kekejaman Israel di Palestina. Mungkin saudara mengalami seperti itu juga, mendapatkan WA seperti itu, yang sebetulnya itu informasi itu dipelintir, bahkan itu banyak yang sebetulnya informasinya itu dibuat, direkayasa dengan settingan. Mungkin juga di sisi lain, bagi yang pro Palestina ada sendiri, yang pro Israel juga ada sendiri, menyampaikan informasi seolah-olah yang Palestina itu sepenuhnya teroris tanpa ada kebenaran di dalamnya.
Dan kita terbawa di dalam suasana itu, seolah-olah kita harus memihak. Belum lagi bicara tentang politik dalam negeri, bicara tentang apakah pro pemerintah atau oposisi terhadap pemerintah. Menjelang 2024 pasti akan semakin memanas. Dan jangankan pada situasi sekarang, situasi sebelumnya lagi dalam masa-masa pandemi, begitu banyaknya berita-berita, informasi yang seolah-olah menolong, tetapi yang masih menjadi pro kontra. Jangankan sumber WA yang tidak jelas, sumber SMS yang tidak jelas, sumber postingan, status yang tidak jelas. Bahkan lembaga-lembaga yang resmi pun kadang-kadang mengubah informasinya ketika ternyata apa yang disampaikan keliru. Nah, ini kan bisa membuat kita menjadi seakan-akan tidak percaya diri terhadap informasi apa yang benar dan apa yang salah. Itu saja adalah peristiwa-peristiwa saat pandemi. Sebelum pandemi, lebih-lebih lagi, sudah ada sekian tahun, bahkan mungkin sekian belas tahun, sejak ada internet, itu sejak tidak lagi ada televisi yang terkontrol, media cetak yang terkontrol, yang mendominasi untuk segala macam informasi. Orang bisa mengakses dari mana saja dan merasa bahwa internet selalu benar. Karena itu kan terbuka. Tapi komentar-komentarnya pun ada yang pro, ada yang kontra, berarti tidak selalu benar. Dan bahkan ada yang punya asumsi bahwa banyakan yang salah, banyak yang hoax. Apalagi ternyata memang sudah ada pihak-pihak tertentu yang sengaja membombardir, yang mengirimkan hoax secara masif dengan strategi yang jahat untuk kepentingan-kepentingan politik, sosial ekonomi dan sebagainya, yang dimiliki oleh kelompoknya atau dirinya sendiri. Nah, ini membuat orang tidak lagi bisa tahu kebenaran itu seperti apa. Betul? Susah untuk mengetahui persis ini benar atau tidak. Dan bahkan untuk masalah-masalah iman pun orang menjadi bingung. Jangankan orang yang tidak percaya, orang-orang Kristen saja berdebat di YouTube dan sebagainya untuk topik-topik tertentu, merasa bahwa yang sana salah, yang sini benar, dan menghakimi yang sana sesat, yang di sini dari Roh Kudus dan sebagainya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maka mari kita kembali kepada Alkitab dan kita melihat apa yang dinyatakan di dalam Alkitab, khususnya di Injil Yohanes 16 ini sangat menarik. Karena bicara bukan tentang kuasa dalam arti mukjizat atau kuasa dalam arti perubahan karakter secara langsung, atau bicara tentang pertolongan dan penghiburan Roh Kudus, tetapi lebih kepada roh kebenaran. Dan ini dijelaskan bahwa roh kebenaran itu kemudian diturunkan dan diteruskan. Apa artinya diturunkan dan diteruskan? Bahwa selalu ada orang yang diutus ke dalam dunia ini untuk bisa menjadi saksi tentang kebenaran yang ada dari Tuhan. Saya memberikan contoh, saudara. Di setiap negara yang punya hubungan dengan negara lain, itu biasanya ada kedutaan besar, atau kalau nggak besar, kedutaan kecil lah, kedutaan biasa. Saya pernah 1 tahun berada di Swiss, dan di sana karena itu merupakan negara yang kotanya khususnya di Geneva itu adalah kota internasional, sepertiganya adalah penduduk asing, maka di sana ada namanya perwakilan tetap, ya, bukan kedutaan tetapi perwakilan tetap, lebih kecil sebetulnya kedudukannya, tetapi sifatnya tetap. Jadi perwakilan tetap Republik Indonesia, PTRI. Nah, perwakilan itu selalu sifatnya itu ada kontinuitasnya, jadi perwakilan tetap.
Kalau memang itu diganti personilnya, ya akan diganti, tetapi tetap ada yang mewakili di situ. Karena di dalam negara itu, di dalam wilayah PTRI atau wilayah kedutaan itu adalah wilayahnya negara yang menggunakan nama itu. Tidak boleh negara yang besar, yang sekelilingnya itu mencampuri masuk ke dalam wilayah itu tanpa izin. Sifatnya itu rahasia, sifatnya itu tertutup, hanya dibuka ketika ada izin dan sebagainya. Nah, demikian pula di dalam dunia ini Tuhan itu mengutus yang namanya anaknya. Anaknya, anak Allah itu sebenarnya adalah, bahasa lainnya itu adalah utusannya yang mendapatkan mandataris, ya, mendapatkan atau dia menjadi mandataris. Dia mendapatkan apa? Mendapatkan otoritas kuasa dari Allah. Dan dia sendiri yang akan mengajarkan apa yang Allah mau. Pertama yang Tuhan utus adalah Adam dan Hawa. Mereka diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Lalu diperintahkan beranak cucu dan memenuhi bumi. Dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan 28. Kemudian mereka diutus untuk menguasai alam. Kejadian 2 ayat 15, kemudian memeliharanya. Sebenarnya perintah itu menunjukkan bahwa Allah itu telah mendelegasikan kepada Adam dan Hawa. Tapi Adam dan Hawa itu gagal. Kemudian dibuat sebuah generasi yang baru, generasi Nuh. Generasi Nuh itu generasi yang diberkati dari bencana banjir, yang air bah yang melimpah, kemudian dia selamat. Ketika selamat, mulai bercocok tanam, apa yang dikatakan dalam kutub Adam itu sudah berubah. Kalau yang dikatakan bahwa hasilnya duri, ini hasilnya anggur, dan anggurnya itu berbuah, dan berbuah membuat dia berlimpah, dan dia kemudian mabuk-mabukan. Ya, terlalu banyak memakan anggur, dan akhirnya mempermalukan dirinya sendiri. Nah, itu yang dikasih Tuhan. Sebetulnya di dalam saat Nuh itu diselamatkan, Allah ingin membuat sebuah generasi baru yang bisa mewakili dirinya, menunjukkan kepada dunia apa maksud Tuhan, tetapi Nuh pun gagal. Lalu diutuslah Abraham, Ishak dan Yakub, para leluhur Israel. Mereka pun dalam hal-hal tertentu, mereka takut, mereka berbohong, mereka menipu, mereka berdosa. Dan akhirnya gagal juga memberikan gambaran. Sampai pada saat zaman hakim-hakim dan raja-raja, Tuhan terus mengirimkan orang-orang yang diutusnya. Tapi rata-rata mereka pun jatuh. Bahkan pemimpin Israel yang dipuji-puji hingga sekarang, yaitu Daud, Raja Daud, itu pun juga dosanya berulang-ulang. Tidak ada seorang pun yang dikatakan anak Allah itu benar-benar bisa menjadi anak Allah. Bagaimana Allah hendak menyatakan dirinya pada dunia ini? Kita berpikir bahwa Yesus datang, Yesus disalibkan itu hanya untuk menggantikan hukuman atas dosa kita, untuk menebus dosa kita. Tidak, saudara. Yesus itu berperan jauh lebih besar dan lebih banyak daripada itu. Yesus itu manunggal dalam kehidupan manusia, turun dalam dunia ini, dan 3 tahun bukan tanpa sengaja Yesus itu hidup bersama-sama dengan para murid itu untuk menunjukkan bagaimana maksud Allah di dalam perkataan, pengajaran, dan dalam kehidupannya. Dan para rasul yang terpilih itu 12 orang, Yudas Iskariot diganti dengan Matias kemudian, itu kemudian diutus lagi untuk menyatakan
apa yang sudah diterima dari Yesus. Dan Yesus tetap memimpin terus. Yesus mengatakan, aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Setelah itu apa yang dilakukan Yesus? Yesus menyertai mereka. Yesus mati. Oh bukan, Yesus sudah mati lagi ya. Yesus naik ke surga. Jadi setelah mengatakan itu, Yesus naik ke surga. Dan apakah mereka kecewa di PHP? Tidak. Kenapa? Karena Yesus menjanjikan Roh Kudus yang akan meneruskan karya-karyaku di dalam kamu. Kamu harus melakukan hal yang sama. Sebagaimana Bapa melakukan sebagaimana Yesus melakukan pekerjaan Bapa, demikian pula para rasul melakukan pekerjaan-pekerjaan Yesus. Dan sebagaimana para rasul melakukan semua pekerjaan Yesus, para murid-muridnya juga melakukan pekerjaan-pekerjaan para rasul. Dan selanjutnya, dan selanjutnya, dan selanjutnya. Nah, Roh Kudus ini ternyata bekerja dalam dua dimensi. Satu, dimensi kehidupan nyata sehari-hari. Yang kedua, dimensi pengajaran kebenaran dari orang-orang yang diutusnya. Dari para rasul, kemudian para murid, dan para pelayan, para hamba-hamba, dan kita menjadi hamba Tuhan dalam lingkup kita masing-masing. Bahkan bagi kepala keluarga menjadi wakil Tuhan di dalam keluarga. Dan itu Tuhan bekerja luar biasa. Tuhan menyatakan kebenaran melalui perjumpaan antara pengalaman dan pengajaran. Bukan pengajaran dalam arti rumusan dogma, tapi pengajaran dalam arti mengerti maksud Tuhan atas apa yang kita alami. Contoh, kita mengalami penyakit atau isolasi, atau mengalami kesulitan di dalam saat pandemi. Di situ Roh Kudus akan mengajar kepada kita apa maksud Tuhan atas peristiwa itu. Demikian pula ketika ada sebuah kesempatan, ada sebuah perubahan, ada sebuah peluang, ada sebuah peristiwa yang menggembirakan. Belum lama ini ada orang yang beberapa kali dijumpai oleh Yesus. Dan dia menyatakan bahwa awalnya ia takut. Siapa sih yang tidak takut melihat Yesus? Karena Yesus itu tidak ada yang pernah melihat Yesus itu gelap. Mesti Yesus itu terang dan bercahaya. Kita yang berdosa pasti tidak akan sanggup menatap wajahnya yang penuh kemuliaan. Tapi Yesus memanggil dia. Dan ketika bertanya kepada saya, ketika saya jelaskan, saya tidak fokus pada pengalamannya. Kalau pengalaman saja bertemu dengan Yesus, banyak orang bertemu dengan Yesus, tapi ketika tidak merespon dengan mengikuti jalan yang dipanggil oleh Yesus, tidak ada gunanya. Yudas saja itu selama 3 tahun bersama-sama dengan Yesus. Bangsa Israel itu bersama-sama dengan Roh Kudus melalui tiang api dan tiang awan itu berapa puluh tahun. Tapi itu tidak ada artinya kalau kemudian ia tidak mengikuti dengan segenap hati. Makanya saya katakan, apa yang saya katakan dalam Injil Matius 5, Matius 6, Matius 7, sampai kemarin saya mendengar komitmennya untuk mengikuti Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itu hanya satu contoh dari saya kira ribuan bahkan jutaan contoh di dunia di mana orang-orang yang mencari Tuhan dia mendapatkan. Makanya orang-orang yang sebenarnya
peristiwa Pentakosta itu bukan orang-orang, jangan bayangkan itu adalah orang-orang yang berjiwa pemberontak, saudara. Kita membayangkan orang-orang bertobat itu orang-orang yang jahat, orang-orang yang berjiwa pemberontak, mereka yang datang ke dalam peristiwa Pentakosta. Tidak, saudara. Orang-orang yang datang ke Yerusalem itu pasti orang-orang beragama Yahudi waktu itu. Tidak mesti dia orang yang berbahasa Yahudi, tetapi umumnya itu adalah orang berbangsa Yahudi tinggal di tempat-tempat lain. Dan mungkin juga ada orang yang berbangsa lain, tetapi dia beragama Yahudi. Datang ke Yerusalem dalam peristiwa Pentakosta, dalam ibadah Pentakosta. Tapi mereka merasa bahwa mereka mencari Allah dan mereka menemukan Allah di Yerusalem. Tempat yang sekarang menjadi sengketa. Mereka merasa bahwa itulah caranya untuk bisa berjumpa dengan Allah. Dan ketika ada orang yang hendak mengkritik sistem bait Allah, dianggap sebagai orang yang memberontak, orang yang menyesatkan. Siapa namanya? Yesus. Sehingga mereka termasuk mungkin bilangan orang yang meminta untuk dia disalibkan. Dan itulah yang membuat mereka menjadi terharu. Kalau ada orang lain yang menyelamatkan orang lain, orang bisa terharu. Tetapi peristiwa terharu ini yang membuat mereka memutuskan mengubah seluruh hidupnya dan bahkan memberi dirinya dan miliknya, itu ketika mereka melihat bahwa ternyata ini adalah peristiwa mereka. Peristiwa Pentakosta menyadarkan bahwa Roh Kudus itu menginsafkan tentang dosa mereka, bukan dosanya orang Israel yang ada di Yerusalem saja, atau dosanya para ahli Taurat saja. Tapi semua orang yang bahkan diam dan tidak peduli dianggap sebagai orang berdosa. Tidak ada kasih yang mau berkorban seperti Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kebenaran dinyatakan. Bahwa kebenaran itu akan nyata jika diperjumpakan dengan dosa. Kalau orang mendengarkan firman dan tahu bahwa ada sesuatu yang salah yang telah dilakukannya, tapi dia mengeraskan hati, maka tidak ada perubahan, tidak ada penyelamatan yang terjadi di dalam dirinya, karena Roh Kudus belum bekerja di dalam hatinya. Tetapi ketika Roh Kudus diberikan, dicurahkan, dan orang menerima, maka segala peristiwa-peristiwa yang dia alami, yang diperhadapkan dengan kebenaran firman Tuhan, itu akan membuatnya dia berbalik dan menyesal. Itulah sebabnya dalam ibadah kita setiap minggu diberi kesempatan untuk orang untuk melakukan penyesalan. Karena Roh Kudus itu bekerja terus-menerus. Bukan supaya orang tetap di dalam dosanya. Nah, ada yang mengatakan, oh kalau begitu kita berdosa saja, kemudian besok minggu depan bertobat lagi. Oh, bukan begitu. Proses Roh Kudus turun itu digambarkan dengan lidah api. Itu menunjukkan tentang proses pemurnian. Ibaratnya ini bongkahan emas,
itu masih campuran dengan tembaga, campuran dengan tanah, campuran dengan batu-batu lain, kemudian dipanaskan, keluarlah emas yang murni. Ketika ada sebuah peristiwa yang dihadapi dalam hidup kita, tambahkan lagi satu proses pemurnian, kesabaran. Kita diuji atas kesabaran. Pengharapan, kita dididik dalam pengharapan. Belas kasih, kita diperhadapkan dengan belas kasih. Mau berkorban, kita didorong untuk mau berkorban. Dan semua pekerjaan dan sifat-sifat Yesus berangsur-angsur pindah ke kita, sampai kita menjadi Kristus kecil. Kita menjadi pengikut Kristus, kita bersama-sama dengan Kristus, artinya kita melakukan juga pekerjaan-pekerjaan Kristus. Bukan pekerjaan-pekerjaan gereja, bukan cuma petugas ini, petugas itu. Berkhotbah, melayankan tugas-tugas sebagai komisi atau sebagai majelis atau sebagai apapun. Bukan hanya itu. Tapi apa yang sehari-hari dialami, kemudian melihat, oh Tuhan mendorong seperti itu. Oleh sebab itu, semakin berat masalah yang kita hadapi, semakin besar kesedihan dan kesusahan yang kita alami, semakin Roh Tuhan itu menyertai kita. Paulus mengatakan, justru dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Kuasa Tuhan itu bukan dalam angka mistik 10 hari berdoa, tetapi ketika orang bertobat pada waktu itu di Yerusalem, seketika itu juga dia sungguh-sungguh memberikan hati dan memberikan dirinya kepada Tuhan. Aku sudah mau meninggalkan kehidupan yang lama, dan aku mau Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dalam hidup saya. Aku serahkan kepada Tuhan Yesus dan aku mau mengikuti Yesus. Maka Roh Kudus itu dicurahkan dan orang kemudian berkobar-kobar hatinya dan merupakan kehidupan yang baru. Semua kehidupan jemaat mula-mula yang berikutnya itu adalah dampak dari pertobatan itu. Kebenaran demi kebenaran tuntun dalam kehidupan. Dan itu terjadi juga untuk saudara, terjadi juga untuk saya. Berangsur-angsur kita akan dimurnikan seperti emas sampai Tuhan datang untuk menjemput kita. Amin. Mari kita mengambil saat teduh. Bapa di surga, sungguh Tuhan, siapakah kami Tuhan? Kalau bukan karena kasih karunia-Mu, hidup kami tidak ada artinya. Karena Engkau datang dengan maksud penyelamatan, melepaskan kami dari segala tipu muslihat iblis, yang adalah bapa dari segala dusta. Dan Kau menanamkan dalam hati kami Roh-Mu yang kudus, memeteraikan sebagaimana di dalam loh-loh batu tabut suci tertulis firman-Mu.
Demikian pula dalam hati kami Tuhan. Kebenaran demi kebenaran tertanam dalam hati kami sehingga kami mengerti bahwa Engkau sungguh-sungguh menghendaki supaya kami hidup seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Dan kami percaya Roh-Mu tidak akan pernah berhenti menuntun kami dalam setiap perubahan hidup dan segala perkembangan yang ada. Khususnya saat ini Bapa, kami datang kepadamu di dalam syafaat kami. Kami ingat akan saudara kami yang pada saat ini mungkin sakit. Bahkan mungkin kesulitan di dalam mengikuti ibadah secara daring sekalipun Tuhan. Kami berdoa secara khusus Tuhan untuk saat ini untuk Mas Dwi. Biarlah Engkau yang menyembuhkan dia Tuhan, memulihkan pasca operasi ya Bapa. Juga Tuhan untuk saudara-saudara kami yang lain yang terbaring sakit dan tidak bisa melakukan aktivitas secara biasa, Tuhan Kau memberikan kekuatan. Kau memberikan kekuatan pada Ibu Sri Kawanto, kepada Bapak Supriyo Hadi. Demikian pula Tuhan, Engkau memberikan pemulihan kepada anak dan saudara kami Lea, serta untuk keluarga Mas Didot. Demikian pula Tuhan untuk semua saudara kami yang dalam proses pemulihan, Kau sembuhkan dan Kau pulihkan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas segala peristiwa pemulihan yang Kau izinkan dalam hidup kami dan keluarga kami. Kami juga berdoa untuk mereka yang karena usia mengalami kelemahan dalam fisik Tuhan. Kami ingat akan Ibu Kumbino, hamba-Mu yang setia ini Tuhan, berikan kekuatan dan pengharapan senantiasa dan pertolongan di dalam fisiknya. Memberikan kekuatan pada Ibu Darmin Poncopawiro. Engkau memberikan juga kesehatan di dalam segala kelemahannya Tuhan. Juga para adiswa yang lain Tuhan. Ini percaya juga Engkau menolong. Ingat Tuhan akan Ibu Harto, untuk Ibu Kasban, Ibu Harsimin, untuk Ibu Mulyono, serta banyak jemaat kami yang kesulitan Tuhan untuk bepergian karena kesehatannya. Tidak dapat kami sebutkan satu persatu Tuhan, Kau menengok dan menolong. Dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau lebih besar daripada segala kelemahan kami. Kami menyerahkan juga Tuhan untuk semua pelayan-pelayan-Mu yang mengambil bagian di tengah-tengah situasi yang berat ini Bapak. Para majelis gereja, penatua, diaken, pendeta, dan para komisi, para pengurus wilayah, para pengurus di dalam peserta kategorial, Adi Yosua, dewasa muda, pemuda remaja, serta sekolah minggu. Kami menyerahkan juga Tuhan untuk para pelayan-Mu dalam ibadah, baik song leader, baik organis, petugas audiovisual Tuhan, dan petugas-petugas lain, para tenaga gereja, orang-orang yang mengambil bagian dalam pelayanan di klasis sinode dan lingkungan kumene, serta untuk kegiatan-kegiatan yang lain Tuhan. Akan kami juga menyerahkan juga untuk musyawarah anggota PKGS yang minggu depan ini kami akan selenggarakan Tuhan. Kau juga memberkati supaya segala yang baik boleh diputuskan dan nama-Mu dipermuliakan khususnya di Kota Salatiga. Kami mohon penyertaan-Mu juga Tuhan untuk para pemimpin kami dari Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para pengurus setiap badan dinas, bahkan di lingkungan wakil rakyat, penegak hukum, semua orang yang mengambil bagian dari penyelenggaraan negara kami dan melepaskan bangsa ini dari segala perpecahan serta segala ketidakadilan maupun juga penyakit karena pandemi Tuhan. Kau tolong Tuhan, khususnya para tenaga medis yang sebagai garda depan di dalam penanggulangan pandemi ini Tuhan. Kau juga memberikan kekuatan dan hikmat yang ekstra ya Bapak. Kami menyerahkan juga khususnya untuk Kota Salatiga Tuhan, yang beberapa waktu yang lalu sempat
terus menambah Tuhan jumlah orang-orang yang sakit. Saat ini Tuhan adalah peristiwa Pentakosta, dengan kemurahan-Mu Tuhan curahkanlah Roh-Mu yang kudus, jadikanlah bangsa kami dan khususnya kota kami menjadi sehat kembali Tuhan. Beri kami hikmat pada semua pihak untuk mengendalikan diri, untuk bisa menjaga prokes kesehatan, protokol kesehatan, serta menjadi penolong bagi yang lain dengan belas kasihan-Mu Tuhan. Bapa, sesungguhnya banyak yang kami pinta kepadamu, tapi Engkau mengetahui segala sesuatu, khususnya kami, itu permohonan kami dengan kami mohon penyertaan-Mu untuk panitia unduh-unduh dengan semua jemaat-Mu yang pada awal Juni juga akan menyelenggarakan ibadah khusus. Tuhan berkati supaya semua sungguh-sungguh menampakkan kemuliaan-Mu Tuhan, karena Engkau lebih besar daripada yang kami pikirkan. Tuhan, dengar doa kami, dan kami landaskan kepadamu di dalam nama Tuhan dan Tuhan kami Yesus Kristus. Sebagaimana Yesus juga berdoa, kami pun juga berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat, sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengucap syukur atas cinta kasih pengorbanan Allah di dalam hidup kita melalui persembahan yang kita kumpulkan bersama. Mari kita mengingat sabda Tuhan. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya,
kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah, karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Galatia 6 ayat 8 sampai dengan 10. Persembahan dapat dikumpulkan melalui majelis wilayah masing-masing. Kita aturkan persembahan kita sambil memuji namanya dari Kidung Jemaat 235 ayat 6, ayat 1 dan 6. Ku dengar berkat-Mu turun. Ku dengar berkat-Mu turun bagai hujan yang lebat, menghidupkan padang gurun dan menghibur yang penat. Biar jaya dalamku, aku pun sempurnakan aku pun. Mari kita bawa persembahan di dalam doa saya antarkan. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur atas berkat dan penyertaan-Mu, sehingga ibadah Minggu Pentakosta ini boleh berjalan baik dan lancar. Kami juga mengucap syukur dan terima kasih atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami pada saat ini, di mana kami boleh mengumpulkan persembahan kami, yaitu sebagian dari berkat yang Engkau limpahkan kepada kami. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan sucikan, dan Tuhan kuduskan persembahan kami ini, baik persembahan mingguan, persembahan bulanan, atau persembahan mirunggan lainnya, sehingga persembahan ini boleh berguna bagi pelayan di gereja-Mu ini. Ajari dan mampukanlah kami juga ya Tuhan untuk dapat mempersembahkan tubuh kami, hidup dan kehidupan kami, dan semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Bagi saudara-saudara kami yang dipercaya mengelola persembahan ini, kiranya Tuhan berikan kemampuan, Tuhan berikan kebijaksanaan sehingga boleh mengelola persembahan ini
dengan penuh rasa tanggung jawab, seturut dengan kehendak-Mu saja. Ampunkan segala dosa dan kesalahan kami, Tuhan. Dan sebentar lagi ibadah akan usai. Kami akan melanjutkan hidup kami keseharian. Kiranya Tuhan senantiasa sertai dan berkati kami. Kami juga mengucap syukur atas firman yang Engkau taburkan kepada kami. Kiranya firman-Mu boleh menjadi pelita bagi hidup kami dan boleh menerangi jalan kami dan juga menguatkan iman kami kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami naikkan. Amin. Umat kami undang untuk bangkit berdiri bersama umat Tuhan di segala tempat dan waktu. Kita nyatakan kembali pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal, pengutusan dan berkat. Umat Tuhan terkasih, kembalilah dalam kehidupan saudara masing-masing dengan tetap beriman teguh bahwa Dia tidak akan meninggalkan kita sendirian. Dia telah mengutus Roh-Nya menyertai kita kini dan selamanya. Sekarang angkatlah hatimu kepadanya dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Kita nyatakan nyanyian penutup bersama-sama. Ya Roh Kudus berkurnia. Jemaat 8 pertama dan 2. Ya